Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri dalam kuadran. Di sebelumnya kita telah membahas perbandingan yang sudutnya itu mulai dari 0 sampai 90 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya itu kalau sudutnya itu lebih besar dari 90 atau sudutnya itu negatif atau kurang dari 0 ya. Oke, kita ingat kembali di perbandingan sebelumnya kita gunakan segitiga siku-siku yang diketahui sisinya X, Y, dan R ya. Kemudian sudutnya adalah theta. Kemudian untuk rumusnya, untuk sin itu adalah depan bermiring, kemudian cos samping bermiring, tangan depan bersamping, dan rumus yang perbandingan kebalikan dari sin cos tangan ini ya. Nah, untuk perbandingan sudut yang lebih besar dari 90 itu kita bisa menerapkan segitiga ini ke diagram Cartesius, koordinat Cartesius ya. Jadi kita anggap ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y ya, ini sumbu Y. Sehingga kalau kita ubah ke koordinat Cartesius, ini akan menjadi sebuah titik ya. Jadi ini adalah koordinat X, Y. Jadi kalau koordinat ini, kalau X, Y itu kan artinya ini X, panjang X, kemudian tingginya ini adalah Y ya. Nah, dari sini kita lihat inilah yang namanya kuadran ya. Jadi kuadran itu koordinat ini, sumbu koordinat ini terbagi dari 4 wilayah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Itu yang kuadran pertama ini mulai dari 0 sampai 90 ya, antara 0 dan 90. Kemudian kuadran kedua antara 90 dan 180. Kemudian kuadran ketiga itu antara 180 dan 270. Kemudian kuadran keempat itu adalah antara 270 dan 360. Nah, untuk koordinat ini kita pisah dulu. Jadi kalau untuk yang X ini adalah namanya ordinat, kemudian yang Y ini adalah terbalik ya, yang X ini adalah absis, kemudian yang Y ini adalah ordinat. Nah, dari ini bisa kita definisikan ulang dari rumus ini ya. Jadi kalau sin depan bermiring, kita lihat depannya yang mula-mula itu adalah Y. Di sini kita bisa mengganti menjadi ordinat. Kemudian miringnya itu adalah jarak antara dua titik ini ya. Jadi titik asal dan titik X, Y ya. Jadi jarak titik. Kemudian untuk yang samping bermiring, samping itu adalah X, dan X di sini adalah absis, sehingga absis per jarak titik. Begitu juga untuk tangan, ini adalah ordinat per absis. Begitu juga untuk yang rumus kebalikannya, tinggal balikkan saja fungsi sin, cos, dan tangan ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana nilai perbandingannya ini untuk di kuadran pertama. Kita ketahui bahwa kalau untuk di kuadran pertama ini kita membuat koordinat itu pastinya adalah positif, positif ya. Untuk yang kuadran pertama, apapun titiknya, kalau dia diletak di kuadran pertama adalah positif, positif. Jadi sewaktu kita membuat fungsi sin, nilai sin dari theta ini adalah
ordinat Y, berarti di sini bisa kita buat adalah positif, sedangkan jarak itu selalu positif ya. Jadi positif dibagi positif itu hasilnya adalah positif. Nah, kemudian untuk yang sin, untuk yang cos ya, untuk yang cos dan tangannya, kita lihat ini kan menggunakan angka-angka yang ada di ordinat dan absis ini semuanya positif, sehingga bisa kita pastikan tangannya juga itu dan kosinusnya juga itu adalah nilainya positif ya. Nah, kemudian untuk fungsi yang kebalikannya, yaitu fungsi kosekan, kemudian adalah sekan, kemudian kotangan dari sudutnya theta ini. Nah, ini udah bisa dipastikan adalah juga positif, karena kalau dibalik 1 per positif itu kan pastinya adalah positif. Ini untuk yang kuadran pertama. Untuk kuadran kedua, kita lihat koordinatnya. Kalau kuadran kedua, kita pasti di sini akan menuliskan koordinatnya adalah negatif, koma positif ya, sehingga bisa kita tentukan sinnya itu nilainya adalah positif, karena kita lihat kalau sin itu kan ordinat, sedangkan di sini ordinatnya adalah positif. Nah, yang sisanya yang menggunakan cos itu adalah, yang menggunakan absis itu adalah cos dan tangan ya. Jadi kalau udah ada absisnya itu hasilnya negatif, sehingga bisa kita buat cos dan tangan ini nilainya adalah negatif. Begitu juga untuk kebalikannya, kalau dia sin, kebalikannya itu adalah cos ya, jadi kosekan ya. Jadi kosekan ini juga nilainya adalah positif. Kemudian kalau dia kebalikan cos dan tangan, yaitu sekan dan kotangan, itu nilainya adalah negatif. Untuk kuadran ketiga, kita akan menuliskan di sini biasanya adalah negatif ya, negatif, koma negatif. Jadi bisa kita tentukan sin cos dan tangannya, sin cos tangan dari sudut theta ya. Kalau di sini kita lihat absis dan ordinatnya adalah negatif, mengakibatkan sinnya itu pasti negatif ya, sin dan cosnya. Kemudian tangan itu adalah ordinat per absis, negatif bagi negatif itu pasti adalah positif ya. Dan untuk kebalikannya itu tinggal kita seperkan saja ya. Jadi kalau ini seper positif tetap positif, jadi kotangan itu juga positif. Kemudian untuk yang kuadran keempat, di sini kita akan menuliskan pastinya adalah positif, koma negatif ya, sehingga bisa kita lihat yang menggunakan ordinat itu harus negatif. Jadi yang menggunakan ordinat itu adalah sin ya, sin theta itu adalah negatif. Kemudian cosnya itu absis ya, jadi di situ adalah positif. Kemudian tangan itu menggunakan ordinat, sehingga tangannya juga bernilai negatif. Nah, untuk kebalikannya yang positif cos, berarti sekan juga bernilai positif. Dari semua perbandingan ini kita lihat atau kita simpulkan, atau bisa juga kita buat cara teknik mengingatnya ya, yang sudah sering beredar.
Jadi ini kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat kuadran pertama ini nilainya semua positif. Kemudian untuk kuadran kedua, di sini yang positif sin, kemudian sisanya negatif ya. Jadi kita ingat saja yang positifnya saja. Jadi sinnya itu positif dan kebalikannya ya. Jadi kosekan juga positif. Kemudian di kuadran ketiga itu tangannya positif. Jadi tangan positif. Kemudian kuadran keempat yang positif itu hanya kosinus. Untuk teknik mengingatnya yang sering beredar itu bisa juga kita gunakan semua sindikat tangan kosong ya, atau bisa juga kita gunakan asal saja tahu caranya ya. Jadi banyak cara untuk mengingatnya, terserah masing-masing, bisa juga kita buat sendiri sebenarnya. Oke, ini untuk nilai perbandingan trigonometri dalam kuadran. Sekarang kita lihat beberapa contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, diketahui tangan A sama dengan 2 dan sudut A itu di antara 180 dan 270 derajat. Sin A kali cos A sama dengan, oke, kita gunakan segitiga ya, siku-siku. Jadi kalau dia tangan itu adalah depan per samping ya, 2/1. Jadi kita anggap ini adalah A nya, depannya itu adalah 2, sampingnya 1. Jadi kalau itu kita pitagoraskan ini ya, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ini adalah akar 5. Jadi kalau kita tentukan cos A kali sin A kali cos A, ini sama dengan sin depan per miring ya. Ini kuadran ketiga ya, kuadran ketiga. Jadi kalau kuadran ketiga, harga sinnya itu pastinya adalah negatif ya. Jadi kalau gitu sin depan per miring 2 per akar 5, ini nilainya harus negatif. Kemudian cos A, cos berarti samping per miring, berarti kalau gitu adalah 1 per akar 5 ya. Ini juga nilainya negatif ya. Jadi negatif kali negatif itu adalah positif ya, berarti 2/5 positif. Jadi jawabannya adalah E. Kita lihat soal yang nomor 2. Diketahui sin A sama dengan A sudut tumpul, tangan A sama dengan sin A. Kalau sudut tumpul berarti itu sudutnya adalah di kuadran kedua ya. Sin A ini sama dengan A, berarti A ini nilainya positif. Jadi kalau kita buat dalam segitiga siku-siku, ini adalah alfa ya, sin alfa berarti A/1 ya. Berarti ini A/1 depan per miring. Berarti kalau kita cari yang sampingnya adalah 1 kurang A kuadrat. Berarti tangan alfa ini sama dengan depan per samping, depan A per 1 kurang A kuadrat ya. Nah sekarang kita lihat ini di kuadran kedua ya. Kuadran kedua harga tangan itu nilainya negatif, sedangkan nilai A tadi positif ya, dan akar itu selalu positif. Jadi kita tinggal taruh aja, letak aja negatif di sini ya. Min A per 1 kurang A kuadrat, berarti jawabannya itu adalah
B ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Jika X di kuadran kedua dan tangan X sama dengan A, maka sin X sama dengan. Oke, ini tangan di kuadran kedua itu harganya negatif, berarti A ini bernilai negatif. Ya, kita gambar dulu dalam segitiga. Jadi kalau di sini adalah X, tangan itu depan per samping, jadi A per 1 ya. Kita buat. Jadi A di sini adalah 1, kemudian Pitagoraskan ini adalah A kuadrat tambah 1. Pertanyaannya adalah sin X, berarti kalau gitu sin X depan A, miringnya adalah akar A kuadrat tambah 1. Harga sin di kuadran kedua itu bernilai positif ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ini kadang menjadi jebakan juga ya. Kita lihat di sini nampaknya tidak ada negatifnya, tapi sebenarnya nilai A itu adalah negatif. Jadi supaya dia positif, kita harus letakkan tanda negatif supaya positif ya. Jadi jawabannya itu adalah min A per 1 tambah A kuadrat. Jadi jawabannya itu adalah B ya. Oke, demikian saja pembahasan kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.